Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia serta Bapak Kepolisian Indonesia, saya minta pertolongan dari Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia, Kepala Presiden kami serta polisi-polisi kami yang ada di Indonesia. Saya mohon bantuannya. Saya sebagai TKW, ada 6 orang di sini ditempatkan di Selemania, perbatasan Iran yang diterbangkan sama Ibu Setiawati dengan secara ilegal. Dan saya di sini tidak dipekerjakan seperti layaknya. Dan saya ingin mohon bantuan Bapak Presiden serta Bapak Polisi, Kepolisian Indonesia, saya dan teman-teman di sini minta dipulangkan ke negara kami. Dan kami di sini sudah lama, ada yang 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak dipekerjakan. Tolong kami Pak dengan secepatnya dan proses kami untuk dipulangkan ke negara kami. Dan saya banyak-banyak mohon sama Bapak Presiden agar kami diperdulikan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semuanya. Kalau melihat video seperti ini kan jadi bingung ya. Kasihan juga, mau bantuin juga nggak bisa. Ya paling kita bantuin doa, kita bantuin share-share video seperti ini. Video yang bersumber dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya menjelaskan 6 TKW saat ini berada di Sulaimania, perbatasan Irak sama Iran, selama kurang lebih 6 bulan tidak dipekerjakan. 6 TKW tersebut berasal dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan juga dari Jawa Timur. Kalau melihat kasus TKW seperti ini, harusnya sponsor atau agen yang ada di Indonesia itu jangan marah gitu. Karena tipe-tipe yang seperti ini itu adalah agen atau sponsor yang kotor, mainnya main kotor gitu. Jadi sekali main udah beres gitu. Harusnya kan di era serba terbuka ini, serba viral seperti ini, para sponsor atau agen yang ada di Indonesia itu harus kayak berhati-hati banget gitu loh. Apalagi kalau udah kejadian kayak gini, namanya disebut. Kalau perlu alamatnya disampaikan juga, nama PT-nya apa, kalau perlu nomor HP-nya juga. Jadi ketika ada aparat yang pengen bantuin tuh udah dapat data lengkap gitu loh. Itu saran sih buat para TKW yang mendapatkan perlakuan yang seperti ini atau pengalaman yang seperti ini. Jadi untuk para sponsor atau agen jangan marah kalau ada laporan dari TKW yang seperti ini. Harusnya kerja itu jangan cuma sekali aja. Jadi kerja itu nggak sekali aja, usahakan kerja itu berkelanjutan biar rezeki juga lancar terus. Untuk para TKW yang saat ini sedang dalam masalah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan solusi terbaik ya. Untuk calon TKW yang belum terbang ke luar negeri, kemana saja, negara mana saja, atau yang saat ini sudah proses, kalian harus berkali-kali aku bilang cari informasi sebanyak mungkin sebelum kalian putuskan untuk terbang. Kalian yang punya kontrol saat itu juga sebelum kalian terbang, kalau kalian tahu ini adalah prosesnya secara tidak resmi atau ilegal, kalianlah yang bisa membatalkan penerbangan itu. Nggak usah takut nanti didenda atau disuruh ganti rugi sekian puluh juta, nggak usah takut. Kalau kalian yakin dan tahu sendiri bahwa ini prosesnya secara tidak resmi. Mungkin kalian juga udah bosen deh dengan apa yang saya sampaikan. Gimana caranya kita tahu proses ini secara tidak resmi, gimana caranya proses ini keberangkatannya ke negara yang tidak resmi. Kalian tahu Irak, Iran itu kan negara konflik ya. Banyak contoh TKW yang bernasib seperti yang barusan kita tonton. Tapi ada juga TKW yang bernasib baik ada. Tapi untuk Iran, Irak itu kan tidak negara penempatan TKI, khususnya TKW ya. Kalian pasti tahu lah, saat kalian megang paspor dan juga tiket, paspor minimal lah, itu visanya pun udah dibaca. Ini visanya visa negara apa, itu kan udah kelihatan semua tuh. Tiketnya, kemudian waktu check-in, ini kan udah kelihatan ini mau terbang ke negara mana. Kalau kalian masih takut, setelah kalian melewati imigrasi, ada di ruang tunggu, kalian bisa nanya-nanya dan baca semuanya, HP bisa pakai Google Translate. Kalian mau terbang kemana, ini visanya visa apa, kalian bisa membatalkan saat itu juga kalau emang kalian tahu, oke? Jadi sekarang harusnya nggak ada lagi TKW atau TKI yang bilang
aku nggak tahu prosesnya secara tidak resmi, aku nggak tahu ini visanya nggak visa kerja, pakai visa ziarah, visa kunjungan. Harusnya nggak seperti itu lagi, oke? Untuk teman-teman yang mungkin masih baru, kalian udah pengen cepat-cepat terbang, setelah nyampe negara tujuan pengen cepat-cepat pulang. Mas, aku pengen ada juga banyak banget, Mas, udah sampai sini ya, udah sampai misalkan di Arab Saudi ya, Mas, aku rencana pengen 1 tahun aja, bisa nggak pulang? Mas, aku pengen pulang ke Indonesia sebelum habis kontrak, nanti biaya sendiri, bisa nggak? Tadi malam aku juga masih menerima WhatsApp, Mas, aku pengen pulang sebelum habis kontrak, kira-kira bisa nggak ya? Ya insya Allah bisa, asalkan ada kesepakatan dari yang memperkerjakan kalian gitu loh. Atau kalian bisa ganti rugi, jadi nggak cuma yang disiapin itu ongkos sendirinya aja. Karena sebagian besar yang nanya ke saya, Mas, aku pengen pulang sebelum kontrak kerja, Mas, aku pengen pulang 1 tahun aja, tapi nanti ongkos sendiri, nggak apa-apa lah gitu. Kira-kira bisa nggak? Nggak semudah itu. Kalau majikan kalian tidak mengizinkan, ya susah gitu loh. Kecuali yang nggak dibuatin iqomah, oke? Yang nggak dibuatin iqomah misalkan di Arab Saudi. Misalkan kalian kabur, pakai visa ziarah ya. Kemudian sekian bulan kalian insya Allah bisa diproses pulang ke Indonesia. Jadi itu cukup gampang. Tapi kalau kalian sudah punya iqomah atau KTP yang ada di negara penempatan, ya pastinya agak ribet dan itu sulit banget. Apalagi masuk ke syarikah, itu sulit, ribet. Pokoknya kalau masuk syarikah ribet. Para tenaga kerja Indonesia yang saat ini lagi ada di luar negeri, apabila kalian mendapatkan masalah seperti yang dialami ibu-ibu tadi dan beberapa video terakhir saya, pokoknya sekiranya itu mentok dan tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan solusi, bahwa kalian yang pastinya di jalur yang benar ya. Jangan terus gak kerasan minta pulang, anak ini minta pulang, enggak. Pokoknya yang benar-benar masalah dan itu nggak ada solusinya dari majikan, udah nggak usah takut kalian buat video, minta tolong misalkan ke lembaga bantuan apa gitu, atau lapor ke polisi, buat video, diviralin di media sosial, insya Allah kalian segera dapat bantuan, insya Allah, nggak usah takut, oke? Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.